Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di video kali ini kita akan mereview sebuah aplikasi bernama Bukukas, yaitu aplikasi untuk pencatatan keuangan dan kasir yang sangat cocok bagi pelaku usaha seperti warung, toko, konter pulsa, dan pelaku UMKM lainnya. Jadi aplikasi Bukukas ini dapat teman-teman unduh. Jika di Android, teman-teman bisa mengunduhnya di Google Play Store secara gratis. Dan di Google Play Store ini kita bisa melihat bahwa rating dari aplikasi Bukukas ini cukup tinggi ya teman-teman, yaitu berada di 4,3, dan dengan jumlah unduhan lebih dari 5 juta unduhan. Dan saya sendiri sebenarnya sudah menggunakan layanan dari Bukukas ini sudah cukup lama, karena memang di aplikasi Bukukas ini ada banyak sekali fitur yang sangat bermanfaat ya teman-teman. Jika di sini kita bisa melihat bahwa keterangannya kita bisa untuk merekap transaksi harian secara otomatis. Jadi nanti kita bisa mencatat penjualan dan pengeluaran seperti itu. Kemudian kelebihan lainnya, ini pembukuan mudah, lebih hemat waktu. Nah, jadi kenapa bisa lebih hemat? Karena kita tidak perlu lagi untuk mencatat seperti di buku atau di media-media pencatatan lainnya. Kemudian di sini di aplikasi Bukukas kita juga bisa melihat grafik ya. Jadi ketika kita sudah melakukan pencatatan penjualan, maka kita akan melihat grafik penjualan dari bisnis kita gitu. Kemudian laporan keuangannya itu juga bisa diunduh. Jadi misalnya teman-teman ingin mengirimkan laporan tersebut ke partner bisnis, nah bisa juga. Dan ini invoice-nya, jadi ketika ada transaksi kan ada bukti pembayaran. Nah itu buktinya bisa teman-teman kirim melalui WhatsApp atau SMS. Kemudian ada juga menu fitur tagih via WhatsApp dan SMS. Kemudian ada juga menu kasir ya. Jadi jika teman-teman ada usaha toko nih, bisa memanfaatkan layanan kasir dari Bukukas ini. Dan ini semuanya gratis ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba masuk ke dalam aplikasinya. Oke, di sini di halaman utama kita akan melihat beberapa menu. Tapi sebelumnya, kalau teman-teman pengguna baru, nanti teman-teman harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu ya. Dan jika sudah selesai melakukan pendaftaran, nanti di halaman utama di sini, ini di bagian atas ini kita bisa melihat catatan transaksi, kemudian catatan hutang, stok barang. Jika teman-teman memanfaatkan Bukukas ini untuk kasir ya, nanti stok bisa dimasukkan di sini semua. Lalu ada analisis keuangan gitu. Lalu fitur Bukukas lainnya seperti ini: penjualan, pengeluaran, utang piutang, stok barang, performa, multi bisnis. Banyak sekali ya teman-teman. Kalau di bagian bawah kita ada menu home, hutang, transaksi, dan lainnya. Sekarang kita coba masuk ke menu hutang. Kalau menu hutang sendiri ini bisa dimanfaatkan untuk mencatat jika ada transaksi, misalnya pelanggan kalian hutang nih, bisa dicatat di sini. Contohnya di sini saya akan memberikan contoh pencatatan hutang. Contohnya di sini, misalnya kita anggaplah ada yang hutang pulsa 12.000, namanya Joni. Ini bisa dikaitkan dengan kontak ya, lalu dicatat namanya atau apalah yang sekiranya memudahkan teman-teman, misalnya Joni apa gitu. Lalu jika sudah, tinggal simpan transaksi. Semudah itu aja teman-teman, nanti muncul semua di sini. Lalu ada juga menu transaksi. Nah, ini adalah contoh transaksi dari
usaha saya teman-teman. Jadi ketika teman-teman mencatat transaksi penjualan, maksudnya penjualan, kemudian nanti kan diminta untuk memasukkan nominal penjualan, kemudian harga modalnya, sehingga nanti keluar keuntungan, ada selisih keuntungan yang di bagian bawahnya ini. Nah, nanti muncul grafiknya teman-teman. Kalau memang sudah terkumpul data banyak, nanti ada grafik di bagian sini. Nah, di grafik ini sangat detail sekali. Kita bisa melihat grafik pada bulan ini, bulan lalu, semuanya. Maaf ya jika berisik. Bulan lalu, semua, hari ini, minggu ini, pokoknya lebih detail. Nah, di sini kita bisa melihat grafik penjualan nih. Ini harian ya, penjualan, pengeluaran, dan keuntungan. Dan ini sangat lengkap sekali. Ini bagi teman-teman akan lebih memudahkan tadi. Jika misalnya teman-teman ada bisnis kontrapulsa, lebih baik dicatat pakai buku kas karena lebih efisien gitu. Nanti kita akan langsung dapat yang namanya informasi keuntungannya ini. Jadi nanti teman-teman tidak perlu lagi merekap setiap hari karena langsung otomatis seperti itu ya. Lalu di menu lainnya, ini hanya menu profil aja ya teman-teman. Ini dulunya menu-menu di buku kas ini kita bisa melakukan pembayaran dan penarikan hutang seperti di aplikasi buku warung yang sudah kita ulas di video sebelumnya ya. Namun karena ada sesuatu kebijakan baru, fitur ini sepertinya sedang dihilangkan dulu. Padahal dulu ini sebelumnya ada fitur QRIS juga teman-teman. Bahkan saya sudah menggunakan QRIS loh. Contohnya ini, saya tuh sudah menggunakan QRIS dari buku kas. Namun ada kebijakan baru sehingga fitur ini dihilangkan. Coba saya lihat dulu. Dan iya teman, memang sudah hilang ya. Jadi kesimpulannya, aplikasi buku kas ini cocok untuk mencatat mencatat penjualan, hutang piutang, kemudian kasir, dan penagihan ya teman-teman, invoice penagihan seperti itu. Namun kelemahannya di buku kas, kita tidak bisa melakukan transaksi pembayaran seperti yang ada di buku warung. Namun untuk dari segi pencatatan lebih baik, lebih bagus atau lebih unggul buku kas gitu. Jadi seperti itu dulu ulasan singkat mengenai aplikasi buku kas pada video kali ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa memberikan tambahan kepada wawasan teman-teman semua. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.